Balik lagi di TTM, Tanya 3 menit. Nanya-nanya tentang keuangan sama ahlinya cuma 3 menit aja. Jadi sebenarnya kalau kita merencanakan keuangan nih, sebenarnya apa sih hal pertama yang harus kita lakukan? Hal pertama yang harus kita tujuin kalau kita mau merencanakan keuangan, pasti harus punya yang namanya tujuan keuangannya dulu. Nah, banyak banget orang itu yang bingung mau mulai dari mana. Basically, mereka nggak punya tujuan keuangannya yang jelas. Nah, tujuan yang jelas itu berdasarkan value dan purpose masing-masing. Setiap orang punya value hidup yang berbeda dan punya tujuan hidup yang berbeda juga. Nah, kita boleh mencari tahu purpose sama value kita itu dari orang yang mungkin kita look up gitu ya. Orang-orang yang kita suka hidupnya seperti apa, kita lihat gimana cara dia achieve ke sana. Ketika kita udah tahu tujuan hidup kita, purpose hidup kita, itu semua udah bisa dihitung. Nah, tujuan keuangan itu paling pertama, kalau misalnya dalam manajemen keuangan itu, yang harus kita lihat adalah tujuan keuangan, karena dengan adanya sebuah tujuan itu bisa harus dihitung. Kalau bisa dihitung, bisa di breakdown, ya itu udah bisa kita lakuin, gimana caranya. Baru nanti kita bisa mikirin investasinya yang tepat itu instrumennya apa, terus resikonya seperti apa, gitu kan. Kita bisa menimbang-nimbang hal itu. Tapi sebelumnya banyak banget orang itu yang datang ke finansialku ngobrol mengenai perencanaan keuangan, dia sendiri nggak tahu nih tujuan keuangannya untuk apa. Paling basic adalah kita punya tujuan keuangan kalau misalnya mungkin orang-orang yang baru bekerja, biasanya mereka mau merit kalau misalnya mereka masih single. Kedua adalah mereka mau beli rumah. Tapi yang sering banget dilupakan, yang mungkin dipikirkan nanti adalah hari tua. Nah, sebenarnya kalau kita bekerja, hari tua adalah tujuan yang paling besar, yang alokasinya paling besar yang harus kita sisihkan. Kenapa? Kalau nggak kita mempersiapkan hari tua sedini mungkin, kita akan hidup dengan yang namanya rat race terus. Kita bakal hidup di situ aja, from 9 to 5 until you're 65. Itu aja yang bakal kita lakuin setiap harinya. Nah, makanya penting untuk kita nyiapin yang namanya dana untuk pensiun. Karena yang namanya tujuan keuangan itu kan banyaknya itu nggak melulu kerja terus sampai usianya tua. Jadi masih banyak purpose dalam hidup kita yang kita ingin achieve. Salah satunya, makanya kita harus ngelakuin yang namanya perencanaan keuangan. Biar kita bisa hitung sama-sama berapa sih tujuan keuangan kamu, kira-kira berapa tahun lagi kamu bisa achieve dengan apa yang kamu lakukan sekarang, dengan pekerjaan kamu. Dengan begitu kan kita bisa melihat nih opportunity apa yang bisa kamu achieve, apakah rasional atau tidak tujuan kamu juga. Jadi semuanya bisa kita breakdown. Yang paling penting adalah tujuan keuangan dulu. Kalau misalnya kita langsung mikirin strategi keuangan, itu udah nge-breakdown, ngelihat pola kita selama ini ngatur uang tuh kayak gitu. Karena dalam perencanaan keuangan, kalau teman-teman cuma mau tahu ngitung tujuan keuangan ini kapan sih bisa achieve, instrumennya apa segala macam, percaya atau tidak, itu gampang banget. Teman-teman datang ke perencanaan keuangan, kita langsung hitungin, mungkin kalian cuma butuh di guide 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan that's it gitu. Tapi yang paling kompleks ada yang akan kita bantu adalah gimana caranya kita ngerubah pattern teman-teman yang sudah berjalan, kita rubah biar lebih produktif lagi, biar lebih baik lagi.